Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my awesome students. How are you today? I hope you and your family are always okay. Walaupun tetap belajar di rumah, saya harap keadaan kalian sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Alright, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang procedure text. What is procedure text? Apa sih procedure text itu? Dan ini adalah salah satu materi yang nanti akan muncul di ujian. Jadi tolong simak baik-baik. Alright, before we discuss about it, let's read the following text. Mari kita baca bersama teks berikut. How to make a delicious sunny egg. Bagaimana membuat telur mata sapi yang enak. First, prepare a fresh egg. Pertama-tama, siapkan sebutir telur yang segar. Then, put the frying pan on the stove. Kemudian, letakkan penggorengan di atas kompor. After that, setelah itu, pour a little oil into the pan. Tuangkan sedikit minyak ke penggorengan. Next, selanjutnya, turn on the fire of the stove. Nyalakan api di kompor. Crack the egg carefully into the pan. Pecahkan telur dengan hati-hati ke dalam penggorengan. Don't forget to give a little salt on your egg. Jangan lupa untuk memberikan sedikit garam ke telur Anda. Fry the egg well for about 3 minutes dan goreng telur dengan baik selama 3 menit. Finally, serve and enjoy your delicious sunny egg. Akhirnya, sajikan dan nikmati telur mata sapimu yang enak. So, what do you think the text is about? Menurut kalian, teks tadi tentang apa? That's right. It tells about how to make a sunny egg. Teks tadi menceritakan pada kita bagaimana membuat telur mata sapi. It means it's a procedure text, yang berarti teks tadi adalah dalam bentuk procedure text. Jadi materi kita hari ini adalah tentang procedure text, di mana tujuan dari pembelajaran kita tentang procedure text adalah mengetahui apa pengertian procedure text dan apa fungsi dari procedure text, serta bagaimana susunan procedure text. So, what is a procedure text? Procedure text adalah it's a text telling about the way of making or doing something. Jadi, procedure text itu adalah sebuah teks yang memberikan informasi tentang cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Jadi, kalau kalian menemukan sebuah teks yang isinya adalah tentang bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara membuat, atau mengoperasikan sesuatu mungkin, maka itu adalah text procedure. Next is the examples of procedure text. Beberapa contoh dari procedure text adalah manual atau guide, berbentuk panduan. Biasanya kalau kalian membeli HP, di dalam box HP, kalian akan menemukan buku manual atau guide. Atau kalian membeli mesin cuci, maka di mesin cuci nanti akan kalian temukan buku panduannya, bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci atau washing machine tersebut. Berikutnya adalah recipe. Seperti yang tadi saya contohkan di awal, bagaimana cara memasak telur mata sapi, itu jenisnya adalah recipe atau resep masakan. Berikutnya adalah tutorial, cara untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, seperti tutorial make up atau tutorial memakai hijab. Dan yang terakhir adalah instruction atau rules, perintah atau instruksi, tata cara melakukan sesuatu. Contohnya misalnya kalian ingin mendaftar sebagai siswa baru, maka ada instruksi atau arahan yang harus kalian lakukan untuk mendaftar. Berikut ini adalah the purpose or aim or intention or function of procedure text. Tujuan atau fungsi dari procedure text. Tujuannya adalah to tell how to make or do something,
memberitahu bagaimana membuat atau melakukan sesuatu, to give guidance in making or doing something, memberi arahan atau petunjuk membuat atau melakukan sesuatu, to explain the way of creating or doing something, menjelaskan cara membuat atau melakukan sesuatu, to tell the steps of making or doing something, memberitahu langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Jadi walaupun dalam kosakata yang berbeda-beda, tapi intinya tujuan dari procedure text adalah memberitahu bagaimana melakukan atau membuat sesuatu. Yang saya kasih cetak tebal, cetak merah itu adalah kata kunci dari tujuan dari procedure text. Generic structure of procedure text. Berikut ini akan kita lihat bagaimana susunan dari sebuah text procedure. Kita ambil contoh yang tadi di awal. Kita lihat bagian yang pertama, how to make a delicious sunny egg. Bagian ini disebut dengan title atau judul teks. Judul teks adalah menyebutkan tujuan dari teks tersebut. Jadi kalau ditanya what is the purpose of the text, maka kalian langsung lihat ke bagian judul dan itu adalah jawaban untuk purpose, tujuan dari teks. Bagian yang kedua, kalian lihat you will need. Yang kalian butuhkan adalah an egg, 3 tablespoons of frying pan, a little salt. Itu disebut dengan ingredients atau materials, atau yang disebut bahan-bahan. Tapi ini optional, pilihan saja, karena ada beberapa teks yang tidak menyertakan ingredients atau material. Alright, bagian yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah. Isinya adalah berupa bagaimana urutan langkah dalam mengerjakan atau membuat sesuatu. Di bagian step ini, langkah-langkahnya tidak boleh tertukar. Harus dimulai dari langkah yang pertama, dilanjutkan dengan langkah yang kedua, dan seterusnya. Jadi tidak bisa langkah yang keempat di awal, langkah yang pertama di akhir. Tidak, tapi harus berurutan dari langkah yang pertama sampai langkah yang terakhir. Alright, kita masuk ke language features of procedure text. Ciri-ciri kebahasaan dari sebuah text procedure. Yang pertama, the use of simple present. Jadi text procedure dia selalu menggunakan bentuk tenses simple present tense. Kemudian yang kedua, the use of action verb. Penggunaan kata kerja yang berbentuk tindakan. Seperti di contoh, kata yang bercetak merah itu adalah kata kerja yang berupa tindakan. Prepare, menyiapkan, put, meletakkan, pour, menuangkan, turn on, menyalakan, crack, memecahkan, fry, menggoreng, and serve, menyajikan. Alright, ciri kebahasaan yang berikutnya adalah the use of imperative sentence. Penggunaan kalimat perintah. Seperti yang kita lihat di contoh di bagian steps, semuanya menggunakan kalimat perintah. Prepare a fresh egg. Kalau di kamus, prepare artinya mempersiapkan, tapi karena ini adalah kalimat perintah, maka diterjemahkan persiapkan. Begitu juga dengan put, artinya adalah meletakkan. Kalau di kalimat perintah, artinya adalah letakkan. Dan seterusnya sampai ke serve. Serve artinya menyajikan. Karena ini kalimat perintah, jadi di dalam procedure text kita terjemahkan sajikan. Oke, ciri yang terakhir adalah the use of sequence adverbs. Penggunaan kata keterangan berurutan. Contoh kata keterangan berurutan adalah first, yang pertama, then, kemudian, after that, setelah itu, next, selanjutnya, and finally, akhirnya. Alright students, demikian tadi ciri-ciri kebahasaan dari procedure text. Kita sudah mengetahui apa itu procedure text, apa tujuan dari procedure text, dan apa susunan dari procedure text beserta ciri kebahasaannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusikan di grup. Dan saya tutup materi kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next lesson. Bye.